Jangan kemudian kita yang nyundar mengatakan, alhamdulillah, insya Allah saya tidak akan melakukan kesyirikan. Sahabat mulia Abdullah bin Abbas itu pernah mengatakan, menggambarkan tentang syirik itu. Betapa samarnya kesyirikan. Potensinya akan terjadi setiap individu manusia, tidak mustahil itu melakukannya. Tentunya yang tidak disadari. Beliau gambarkan seperti anak semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Jangankan seperti anak semut hitam. Antum pernah lihat orang Afrika? Hitamnya itu sama kayak gini. Yang kelihatan putih cuma giginya doang. Yang mengatakan itu ada sahabat mulia sekelas Abdullah bin Abbas, yang sangat paham terhadap Al-Quran. Hanya 2 kalimat di Al-Quran yang beliau tidak mengetahui. Sangat akrab dengan hadis Nabi SAW. Berbicara itu di komunitas bina atau salam. Paling tidak di situ ada kibarut tabi'in. Arti terancam untuk melakukan kesyirikan itu besar di kalangan mereka. Kalau sekelas generasi hebat ini, generasi emas Islam, sahabat dan tabi'in berpotensi untuk melakukan itu, apalagi kita yang jauh kemana-mana dari mereka, baik secara akidah ataupun ibadah praktis kita, jauh dari Al-Quran, jauh dari sunnah Rasulullah SAW. Apalagi yang sunnahnya ikutin cuma istrinya 4 doang. Ada ikhwan minta, dia pengusaha katanya, pengen poligami, cari akhwat yang ngerti sunnah. Saya lihat jenggotnya nggak ada, pakai nggak syar'i, gimana? Tolong kasih biodata yang jelas. Dan ada akhwat yang siap itu. Saya bilang nanti dulu, saya clearkan dulu. Kalau tidak, saya nggak mau. Karena tanggung jawab saya berat. Ini kerjaan sampingan saya. Dititipin orang biodata, ya kan? Yang belum nikah bisa sama saya, tinggal comblangnya aja. Ya kan? Saya ingin lahir dari generasi berikutnya ini, generasi orang-orang soleh insya Allah. Ya kan? Tapi terkadang ikhwan gak jujur, pengen awalnya yang penting Nyona Ustaz, kan enak tuh judulnya, yang penting cewek ngerti agama, begitu dikasih tolak, kasih tolak, kasih tolak. Ternyata begitu aja, pengennya yang cantik, putih, tinggi, kaya. Mungkin wanitanya juga bermimpi yang sama, pengen dapat apa seganteng Nabi Yusuf, sesoleh Nabi Muhammad, sekaya Nabi Sulaiman. Mimpi. Ya kan? Ini kesyirikan sangat samar. Mungkin kita masih melakukan ketika kita dagang di pasar, ya kan? Atau kita melihat saudara kita yang melakukan kesyirikan, dianggap itu bukan kesyirikan, dianggap itu kebiasaan. Ketika barang dagangan tidak laku, biasakan berbagai macam cara dia melobi orang, merayu orang supaya membeli barang dagangannya. Ketika dibeli, ya kan? Ketika dibeli, dia dengan senang hati dia pegang tuh duit, bilang laris. Bukankah ini kesyirikan? Atau yang nggak punya anak, lama nggak punya anak, sedih, apalagi mertua nyuruh suaminya nikah lagi. Datang kawannya, kenapa kamu sedih? Iya, saya lama nih udah nikah 9 tahun nggak hamil-hamil. Suami saya disuruh nikah lagi sama mertua saya. Gampang, kamu baru 9 tahun, teman saya lebih dari itu. Gimana caranya? Coba adopsi ponakan kamu, mancing supaya hamil. Bukankah itu kesyirikan? Mau bangun rumah, datang dulu ke pengsus. Pengsusnya biar gelar kiai juga kadang-kadang. Ada yang habib, ada yang ustadz juga kan? Nanyain, yang pas ngadepnya kemana rumah ini? Hari apa mulainya? Ya kan? Lalu disuruh supaya berkah tuh rumah, cari 7 macam air sumur yang berbeda. Antum cari tuh, dapat.
ditaruh di tiangnya. Ya kan? Atau kemudian mencari air kali beradu. Tahu kali beradu? Saya baru tahu istilah Betawi beradu itu. Jadi kali satu, kali yang dua kali bertemu muara. Ambil itu di situ. Biasanya banyak orang kalau malam Jumat di situ minta wangsit, yang nggak dapat jodoh di situ juga. Apa hubungannya, kan nggak ada cewek di situ. Tapi karena itu diyakini, masya Allah bisa memudahkan jodoh, rezeki dan seterusnya sesuai hajatnya. Mereka lakukan mandi di situ. Dan airnya katanya buat supaya rumah terhindar dari bala. Justru itu mengundang bala. Belum lagi pohon pisang yang ditaruh di atas, bendera, ada tunas kelapa, ada satu tandan pisang. Apa hubungannya? Ada tetangga saya ketika melakukan itu, karena dia orang awam, walaupun udah haji. Qadarullah, di depan rumahnya itu ada orang gila. Sering ditertawakan karena melakukan perbuatan yang bagi kita nggak ada artinya, bagi orang gila ada artinya, kan mungkin gitu ya. Lalu saya bilang, Bu Haji, itu apa tuh pisang? Nolak bala, Pak Ustaz. Dari mana kamu tahu itu nolak bala? Ya di sini udah umumnya begitu. Dari mana dasar? Nggak tahu. Karena orang sini begitu ya saya ikutin aja katanya. Bu Haji, apa bedanya sama yang depan rumah itu? Oh Pak Ustaz bisa aja katanya. Nggak boleh, ini syirik gitu. Dia ketawa, tapi nggak diturunin juga. Bukankah ini kesyirikan? Ketika antum menuhankan kampus buat anak antum misalkan, antum berharap, kan banyak orang tua begitu tidak diterima di universitas unggulan atau sekolah unggulan, aduh gimana masa depan anak saya? Kenapa kata suami itu nggak diterima? Namanya nggak keluar di papan tulis, di pengumuman. Bagaimana masa depannya? Ini suram, sekolah lain itu tidak berkualitas. Sedih uring-uringan itu. Ya kan? Bukankah ini kesyirikan? Anda telah menuhankan sekolah itu. Anda telah menuhankan perguruan itu. Melupakan Allah yang Maha memberi rezeki. Ya kan? Kebo itu nggak pernah kuliah gemuk. Ya kan? Bahkan di kampung saya, di kabupaten saya, orang yang paling kaya itu sekolahnya SMP kelas 2. Karyawannya banyak insinyur, banyak yang dokter, karyawan dia. Ya kan? Nggak ada kaitannya kaya tidaknya orang itu dengan gelarnya. Ya kan? Coba saya tanya, orang terkaya di Indonesia ini, orang yang paling kaya di Indonesia, ada yang profesor? Kita dulu guyonan sama kawan di sekolah, waktu saya masih di Jakarta, kuliah di Jakarta. Yang nilai teman di atas 7,5 itu jadi dosen. Ya kan? Jadi dosen. Yang di bawah itu 35 ke bawah itu jadi pejabat. Yang 2,75 ke bawah jadi pengusaha. Ya kan? Bahkan seangkatan saya di pesantren kita di kelas B terus dari kelas 1 sampai kelas 6 itu B. Ya kan? Justru yang jadi pengusaha-pengusaha itu yang kelasnya di E, yang paling bawah buncit itu. Jadi kaya-kaya mereka. Jadi kan nggak ada kaitan dengan kejeniusan seseorang. Ya kan? Dan tidak ada kaitan kaya itu dengan keuletan seorang. Tidak ada yang lebih ulet kerja daripada saudara kita pemulung itu. 26 jam kerja dia. Nggak kaya-kaya. Yang kaya itu bosnya. Bukan 24 jam lagi, 26 jam. Kena rebutan waktu dengan kawan yang lain. Ya kan? Kita katakan tadi bahwa kekayaan adalah ketentuan Allah, bukan pilihan kita. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesyirikan bisa saja kemudian terjadi pada diri kita tanpa kita sadar. Sehingga kemudian bisa menjadi bencana bagi amal ibadah kita.